Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi silakan dibuka Jupyter Lab-nya atau Jupyter Notebook-nya. Kemudian nanti di situ apa namanya? Tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada ini sebenarnya gabungan lah. Ini saya ambil sebagian dari buku yang Chris Albon, yang satu lagi yang apa namanya? Yang kita lagi bahas juga ya. Jadi ini dari 2 e-book lah digabung. Ya, jadi ini ada contoh satu file IPNB yang saya ubah menjadi PDF atau menjadi HTML gitu ya. Nah, kita main yang IPNB aja. Kita belajar konsep dulu sebentar ya. Kita belajar konsepnya dulu. Nanti di situ yang part 3-nya sebenarnya ini saya ambil dari buku 3 kalau nggak salah ya, e-book yang ketiga ya. Jadi nanti Anda bedakan antara part 1, part 2 itu dari bukunya Chris Albon. Kalau part 3 sampai selanjutnya itu dari buku yang apa itu judulnya? Yang kita pakai datanya ini ya, saya lupa judulnya. Ya, kita belajar konsepnya dulu sebentar. 15 menit lah. Oke. Kita akan bicara tentang format dari data ya, format dari data. Ini mungkin sudah disampaikan juga di mata kuliah pengantar data mining ya, sama data warehouse ya. Itu harusnya sudah dibahas juga. Kita akan bahas lagi. Ya, sekarang kita akan bicara tentang ini saya ambil seperti ini aja. Ya, ini bagian dari preprocessing. Kita akan bicara tentang format dari data ya. Kita akan bicara tentang dari format data. Ya, format data. Oke, nanti ini format data ini ada hubungannya dengan algoritma yang kita gunakan ya. Algoritma yang digunakan. Oke ya, siap ya. Oke. Yang pertama, kita akan ketemu dengan yang namanya adalah di sini adalah handling numerical data ya. Kita akan bicara tentang numeric data ya. Kita akan bicara tentang apa? Numeric data. Numeric data. Nanti yang kedua kita akan bicara tentang di part 2-nya kita akan bicara tentang ya, di sini yang diberikan datanya adalah categorical data. Categorical data. Nanti di categorical data ada 2 ya. Yang pertama adalah di sini dikatakan nominal ya, ada namanya nominal data. Nominal data. Yang berikutnya dikatakan sebagai ordinal data ya. Saya gunakan istilah dari e-book sini ya. Oke, jadi silakan Anda catat dulu ini. Jadi format data, ini kita bicara tentang numeric data. Yang kedua adalah categorical data. Ya. Kemudian di sini categorical data ada nominal data dan ada ordinal data. Tanggal berapa sekarang? Kita tanya sama yang absen 30 ya. Absen 30 Putri Hayatun Husna ada nggak? Ada Putri. Putri.
Kalau misalnya saya punya datanya adalah suhu misalnya, ya. Suhunya adalah misalnya 26 derajat Celcius, ya. Suhunya misalnya 30 derajat Celcius, ya. Ada 26 sama ada 30 gitulah ya. Kalau menurut Mbak Putri, ini termasuk numerik, termasuk kategorikal, termasuk nominal atau ordinal? Kalau suhu. Contoh yang lain tinggi badan deh, tinggi badan. Tinggi badan misalnya 175 ya, 165, 140 misalnya sentimeter. Ini termasuk data yang numerik. Numerik itu apa sih? Angka ya, dalam bentuk angka. Atau kategori. Kalau kategori itu apa? Kalau kategori itu misalnya warna gitu ya. Nanti ada contohnya. Tapi kita ini dulu lah, di sini dulu. Kira-kira kalau tinggi badan atau suhu itu termasuk numerik apa kategorikal data, Mbak Putri? Numerik ya. Numerik gitu ya. Nanti numerik ibaratnya ada dua lah, ada yang bulat ya. Ada yang bulat ya, bilangan bulat ya, bilangan bulat. Ada bilangan bulat gitu ya. Ada juga yang bilangan pecahan gitu ya, atau desimal ya, bilangan pecahan. Jadi begini, nanti ketika Anda presentasi, Anda akan merepresentasikan data. Ya, Anda akan apa? Merepresentasikan data. Maka nanti ketika ada data, misalnya kemarin kita bicara ada fitur 1 gitu ya, fitur 1, ada fitur 2 gitu ya, ada fitur 3. Nanti di sini ada data yang disimpan, ada data yang disimpan. Kalau misalnya data yang disimpan 175, 140, 210, 200, maka tipe datanya ini dikatakan apa? Numerik. Kayak gitu ya, itu numerik. Gampangnya gitulah. Kalau numerik ibaratnya, jadi nanti Anda sudah bisa melihat kenapa kita harus bisa mengetahui tipe data dari setiap fitur atau setiap kolom, karena nanti terkait dengan algoritmanya ya, terkait dengan algoritma. Ya, terkait dengan algoritma. Jadi ini semua nanti terkait dengan algoritma ya. Ada algoritma-algoritma yang hanya berbicara atau menggunakan data numerik gitu ya. Ada algoritma-algoritma yang hanya bicara tentang data apa tadi istilahnya? Kategorikal ya, kategorikal gitu ya. Jadi nanti Anda harus lihat ya, misalnya, tapi ada juga algoritma-algoritma yang bisa dua-duanya ya. Nanti kita akan bicara bagaimana merubah format dari numerik menjadi kategori atau menjadi kategori menjadi numerik ya, atau nanti ada bicara tentang skalanya gitu ya. Oke, saya baru ini aja dulu. Kita masuk kepada yang berikutnya adalah apa namanya? Kategori. Kalau kategorikal gimana Pak? Tadi saya bilang ada apa? Ada nominal sama ada apa? Ada ordinal. Berarti kalau kategori yang sudah pasti dia bukan data numerik ya. Bukan data numerik. Ya, misalnya ini saya langsung aja ke sini. Saya langsung masuk ke pertemuan 7 part 2 bicara tentang handling kategorikal data, menangani data kategori, gitu ya. Ini ibaratnya masih preprocessing-nya. Sebenarnya ada lagi nanti korelasi antara inputan dengan output, kemudian menampilkan dalam image ya, dalam apa namanya matplotlib ya. Tapi itu saya skip aja dulu. Kita belajar ini dulu. Ya. Sekarang kita bicara tentang apa? Di sini ada beberapa contoh data ya. Oke. Di situ ada yang namanya, yang pertama apa di sini? Ada blue, ada red, ada green. Ini bukan numerik ya. Ini bukan numerik. Walaupun warna bisa kita kodekan menjadi heksa ya. Tapi kita tidak bicara tentang mengkodekan warna menjadi heksa. Kita bicara di sini ada data, yang datanya apa? Ada blue,
ada red, ada green. Ini datanya apa? Berarti warna ya, warna ya. Berarti di sini adalah ada warna ya, ada warna ya. Ini dikatakan sebagai input lah ya, atau juga bisa dikatakan sebagai fitur gitu ya, atau juga bisa dikatakan sebagai prediktornya gitu ya, istilah-istilahnya ya. Nah, nanti warna ini akan memiliki apa namanya? Value. Value-nya apa? Value-nya tadi apa? Green. Value-nya apa? Blue. Value-nya apa? Red dan lain-lain. Gitu ya. Jadi di sini ada inputan, kemudian ada value. Value itu yang disimpan di setiap selnya. Oke. Nah, sekarang saya bandingkan. Jadi kok kita lihat di sini. Ini dikatakan adalah contoh dari nominal ya. Ada apa? Ada warna. Yang kedua apa di sini? Men sama woman. Saya bikin di sini deh ya. Ada warna ya, ada color ya, ada color. Nilainya apa saja? Ada blue, ada red, ada green, ini contoh aja ya. Kemudian apa? Gender, oke, kita pakai gender, oke ya. Gendernya apa aja? Man sama woman. Oke. Yang ketiga apa? Ada fruit ya, fruit ya, fruit. Apa aja? Ada banana, ada strawberry, ada satu lagi apa? Ada apple. Pertama, Anda lihat dulu, ini akan menjadi kolom-kolom ya, akan menjadi kolom-kolom. Ini adalah value-value-nya. Yang pertama kita lihat adalah ini semua bukan numerik. Kita bilang non-numerik. Gitu ya, pertama itu dulu. Nah, kemudian saya banding, ini dikatakan contoh dari nominal ya. Ini contoh dari nominal. Ini adalah contoh dari nominal data. Nah, nominal data ini merupakan bagian dari apa? Categorical data. Dihafal dulu di sini ya. Kadang-kadang saya pakai istilah kategori, kadang-kadang saya pakai istilah nominal. Tapi kalau kita belajar statistik itu ada lagi ya, ada skala macam-macam gitu ya. Tapi saya nggak sampai situ. Kalau di statistik ada 5 itu ya. Tapi kita pakai ini aja, 2 ini aja. Apa tadi? Ada kategori, ada apa lagi? Ada nominal sama ada ordinal ya. Ada nominal sama, kalau numerik udah jelas ya. Numerik nanti ada bilangan bulat sama bilangan pecahan ya. Kalau kategori dipecah menjadi berapa? Nominal sama ordinal. Jadi kalau saya nanya sama absen nomor 33, Revi mana Revi? Format data ada berapa di sini? Ada berapa format data di sini? Ada berapa Revi? Ada 2 apa aja? Numerik sama kategori. Kategori dipecah menjadi berapa? Apa aja? Nominal sama ordinal. Sekarang kita bedakan apa bedanya numerik sama ordinal ya. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang contoh dari nominal data ya. Apa aja? Ada color, ada gender, ada buah ya. Sekarang kita bicara tentang ordinal data. Ordinal, saya ngambil dari sini aja. Ordinal data. Oke. Nanti tahu-tahu ngerti aja gitu ya. Ordinal data di sini contohnya adalah low ya. Ada low, value-nya ada low. Ada apa lagi? Ada medium. Dan apa lagi? Ada high ya, ada high. Apalah ini bicara tentang apa ya? Ada apa lagi? Ada young sama ada old ya. Ada apa lagi? Ada agree. Agree G-nya berapa? 1 ya. Agree, apalagi? Ada neutral. Ada apa lagi? Ada disagree. Oke ya, oke. Nah, bedanya dengan nominal data, dua-duanya ini adalah non-numerik ya. Oke ya, ini misalnya Likert. Ini skala Likert ya. Ini misalnya ketinggian itu apa?
Oke ya, atau low, medium, high, speed lah ya, speed. Oke ya, itu ininya. Nah, yang perlu dipahami pertama adalah ketika bicara tentang categorical data, yang pertama apa? Dia adalah non-numerik. Yang kedua, apakah datanya, data kategori ya, apakah bisa diurutkan atau tidak? Bisa diurutkan, bisa, apakah data bisa diurutkan, diurutkan atau tidak. Nanti Anda bisa setuju atau nggak setuju ya. Ada beberapa kasus yang itu agak-agak justru bisa bias gitu ya, bisa beda pendapat. Ya, jadi kategori pertama apa? Non-numerik ya. Jadi kalau kategori pertama adalah non-numerik. Yang kedua apa? Yang kedua, apakah data bisa diurutkan atau tidak? Kalau kita lihat data tadi ya, jadi apa tadi? Numerik sama kategori. Kategori apa aja? Nominal sama ordinal. Kalau nominal tidak diurutkan atau tidak ada urutan gitu ya, tidak ada urutan. Tapi kalau ordinal dia ada urutannya. Maksud urutannya kayak gimana, Pak? Coba. Kalau low, medium sama high ini menunjukkan urutan tidak? Urutan ya. Berarti ini adalah low, kemudian di sini adalah medium, di sini adalah high, gitu ya. Nanti ini kita bisa ubah nilainya misalnya 1, di sini 3, di sini 5. Nah, itu merubah format data ordinal menjadi numerik. Nanti kita bahas. Tapi intinya di sini ada urutannya ya. Data nominal data kategori ya. Data kategorikal data yang memiliki urutan gitu ya. Di sini ada agree, ada netral, ada disagree. Anda bisa misalnya kasih nilai di sini 3, misalnya di sini 2, di sini 1. Tapi di sini ada urutannya gitu ya. Nah, jadi itu pertama itu harus dipahami dulu ya. Ada berapa data? Ada 2, apa aja? Ada numerik sama ada kategori. Kategori ada berapa macam? Ada 2, apa aja? Nominal sama ordinal ya. Kalau nominal apa? Tidak bisa diurutkan ya, tidak bisa diurutkan ya. Jadi nanti ketika Anda presentasi Anda jelaskan ini tipe datanya apakah numerik, apakah kategorikal ya. Jadi kadang-kadang saya menyebutkan kategori, kadang-kadang saya menyebutkan nominal gitu ya. Sebenarnya perbedaannya di situ. Jadi kalau kategorikal itu masih umum, kalau nominal adalah kategori yang tidak memiliki urutan, tapi kalau ordinal adalah kategori yang memiliki urutan. Gitu ya. Oke. Ya, oke. Ya, ini contohnya ya. Ya. Saya belum mau berargumen tentang gender ya, apakah ada urutan atau enggak ya. Kalau di sini dikatakan siapa? Tidak ada urutan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, mungkin ini lebih benar ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Makanya dia adalah nominal. Ya, laki-laki dan perempuan sama aja ya, berarti bukan ordinal ya. Paham nggak? Anda paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Banyak banget. Langsung penuh ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya tadi saya katakan, kadang-kadang ada data yang harus kita ubah formatnya. Ya. Ada data harus kita ubah formatnya, itu satu. Ada juga kadang-kadang data harus kita ubah skalanya, gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa cara, tapi di sini juga nggak semua yang kita bahas, tapi ibaratnya best practice-nya lah yang sering ketemu lah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada ketemu yang nggak sempat saya jelaskan, itu memang karena terlalu luas ya pembahasannya. Tapi ini saya
tembak yang penting-pentingnya aja. Oke, kita masuk ke pembahasan pertemuan 7 part 1. Oke ya. Kita sudah bicara tentang apa itu numeric data, kita sudah bicara tentang apa tadi, kategorikal, kemudian nominal sama ordinal ya. Sekarang kita akan masuk kepada pertemuan 7 part 1. Ini sebenarnya diambil dari buku ini ya. Jadi kalau Anda buka di sini, ini adalah bab ke, itu masuknya di bab ke bab 4 ya, bab nomor 4, chapter 4 ya. Chapter 4 bicara tentang handling numerical data. Percaya apa enggak? Percaya. Ya, oke. Nah, yang pertama di sini kita akan ketemu dengan mengubah skala fitur ya. Mengubah skala fitur ya. Tadi introduction-nya saya pikir sudah cukup. Sekarang kita masuk kepada rescaling a fitur ya. Rescaling ini nanti akan ketemu juga ketika Anda belajar tentang SPK. Apa itu SPK? Sistem pendukung keputusan. Udah dapat belum? Belum ya. Ya, nanti di situ juga ada bicara tentang skala ya, bicara tentang skala. Gambarannya seperti ini gambarannya. Kita bicara tentang skala. Tadi lagi bicara tentang apa di sini? Bicara tentang numerik data ya. Bicara tentang numerik data. Ya. Kita bicara tentang skala. Kita bicara tentang skala, gitu ya. Oke. Di sini ada beberapa cara ya. Oke, coba kita lihat dulu di sini skalanya 0 sampai 1. Ya, kalau rumusnya yang kedua pakai. Sebenarnya ada lagi tapi nggak saya bahas di sini ya. Nanti Anda bisa reference langsung ke e-booknya. Saya kasih gambaran dulu apa tujuannya skala dulu deh. Oke, jadi tadi kita sudah bicara tentang format dari data. Apa aja? Numerik sama kategorikal. Sekarang kita lebih spesifik bicara tentang apa? Numerik data ya. Dalam numerik data, semisal kita punya fitur 1, kita punya fitur 2, kita punya fitur 3. Misalnya ya, fitur 3. Di sini datanya itu misalnya 10, 20, 7,5, 40 gitu ya. Ini katakanlah range datanya adalah puluhan. Oke. Saya katakan range datanya atau skalanya ya. Skalanya itu apa? Puluhan. Tapi fitur kedua skalanya adalah jutaan. Fitur kedua apa? Jutaan. Misalnya di sini adalah 1 juta. Di sini adalah 17 juta. Di sini misalnya adalah 30 juta. Di sini misalnya 0 atau 500 juta misalnya ya, 500 juta gitu ya. Maka di sini skalanya adalah apa? Jutaan. Oke. Nah, fitur ketiga, data yang disimpan cuma 0,7, 0,01, 0,4, 0,5 misalnya. Maka di sini skalanya apa? Skalanya adalah apa di sini berarti skalanya? Desimal pecahan 0, lah ya. 0, oke. Nah, masalah di sini akan menjadi masalah, ada dua beban. Yang pertama adalah ibaratnya masing-masing fitur memiliki skala yang berbeda-beda. Itu dulu pertama ya. Itu yang pertama. Ya, yang pertama apa? Puluhan, yang kedua apa? Jutaan, yang ketiga adalah 0, gitu ya. 1/10 gitu ya. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah ini akan memberatkan penghitungan. Ya, memberatkan penghitungan. Yang kedua alasannya adalah skala yang lebih besar
skala yang lebih besar akan menghilangkan pengaruh pengaruh fitur yang skalanya kecil, gitu ya, yang skalanya kecil. Ya, ini dua alasan aja lah yang selama ini saya yang skalanya kecil, gitu ya. Ini dua alasan aja. Ini dua alasan yang paling inilah, yang paling sering digunakan. Nah, maka kita harus mengubah format datanya. Ingat, ini semuanya numerik ya. Ini semuanya numerik. Ada beberapa cara sih, ada beberapa cara. Tapi saya kenalkan beberapa aja di sini, ya. Jadi idenya apa? Idenya adalah ini saya tulis ya, idenya ya, mengubah range data dari setiap inputan sehingga memiliki range data yang sama ya, range data yang sama. Ini adalah scaling namanya adalah scaling, gitu ya. Kalau di SPK nanti ada namanya interpolasi, ada macam-macam gitu ya. Tapi di sini kita tinggal pakai aja. Tapi konsepnya adalah bagaimana kita mengubah range data dari setiap inputan yang berbeda gitu ya. Yang berbeda sehingga apa? Sehingga memiliki range data yang sama, gitu ya. Nah, samanya tuh gimana? Samanya bisa aja misalnya dari 0 sampai 1. Samanya bisa aja dari -1 sampai 1. Sama juga misalnya 1 sampai misalnya ya 5 atau 10 gitu ya. Tapi semuanya akan memiliki range data yang sama. Apakah yang pertama, apakah yang kedua, atau yang ketiga, atau pakai cara yang lain gitu ya. Tapi intinya adalah setiap fitur tadi, setiap inputan akan memiliki range data yang sama. Maka kita akan berubah, kita akan convert, kita akan scaling gitu ya. Namanya adalah scaling. Itu bagian dari pre-processing. Oke ya, bisa dipahami sekarang? Ya. Ini bicara tentang apa Mbak Putih? Tentang numerik data. Numerik data yang memiliki range data yang beda. Enggak terlalu sulit kan? Anda udah dapat statistik kan? Udah dapat SPK kan? SPK udah dapat belum? Belum, semester besok kayaknya ya. Oke, kalau mau lihat SPK di YouTube saya banyak ya. Udah komplit itu. Sekarang saya ada. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya di codingan yang ada di ebook si Chris Albon tadi ya. Oke, jadi silakan Anda restart kernel and clear all output ya. Silakan restart kernel and clear all output. Yang pertama, yang pertemuan 7 part 1. Pertemuan 7 part 1. Di sini kita pakai array ya, tapi nanti di contoh yang dari ebook yang kedua dia akan menggunakan data frame ya. Nah, itu belum saya jelaskan. Ya, silakan pertemuan 7 part 1. Silakan Anda restart kernel and clear all output. Sudah belum? Sudah ya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ya. Di sini contohnya adalah kita menggunakan dua library ya. Namanya NumPy, yang kedua adalah sklearn ya. Nah, di sklearn ini Anda gunakan aja ya. Oke, silakan di running. Silakan di running. Sudah bisa belum? Sudah ya. Nah, di sini silakan yang kedua juga di running. Yang kedua di running. Ya, yang kedua sudah di running. Nah, nanti yang ketiga jangan di running dulu. Yang ketiga Anda klik sampingnya, Anda klik A. Klik A. Muncul kayak gini. Nah, muncul kayak gini, Anda tulis fitur. Fitur. Muncul datanya nggak kayak gini? Ada muncul belum?
Udah. Udah semua? Udah? Ada yang belum? Ya, udah ya. Nah, coba lihat di sini. Ya. Ini ada berapa data di sini? Ada berapa data? Dalam satu array gitu ya. Nanti kalau yang buku satu lagi kelihatan banget kalau dalam kolom-kolomnya ya. Oke, coba sekarang kita menggunakan apa di sini? Kita menggunakan sklearn, kemudian kita menggunakan apa? Pre-processing. Oke, kita lanjut aja di sini. Nah, nanti metode yang kita pakai itu namanya adalah min max